Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi bikin gempar pasar modal kita. Iyap, ada goncangan besar dari pergerakan indeks raksasa global yang sukses bikin banyak pelaku pasar jantungan. Siapin fokus kalian, karena informasi hari ini bakal sangat berdampak ke cara kita melihat fundamental sebuah perusahaan ke depannya. Oke, kita langsung masuk aja. Biar gampang, ini roadmap kita hari ini. Mulai dari kejutan di pasar saham, aturan baru FTSE Russell, evaluasi MSCI dan siapa aja yang terdepak, nasib saham kapitalisasi kecil, sampai jadwal penting yang wajib banget kalian catat. Bagian pertama, kejutan di pasar saham. Tepatnya tekanan pasar di tanggal 18 Mei. Coba kalian bayangin lagi situasi di hari Senin 18 Mei 2026 kemarin. Tiba-tiba aja, saham-saham large cap alias yang berkapitalisasi besar di pasar kita kena tekanan jual yang lumayan brutal dan mendadak. Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba begini? Nah, usut punya usut, ini gara-gara adanya penyesuaian indeks global dari dua raksasa, FTSE Russell dan MSCI. Tekanan ini paling berasa menghantam saham-saham yang kepemilikannya itu sangat terkonsentrasi di segelintir pihak aja. Bener-bener kerasa banget gimana respons pasar waktu standar evaluasi global ini tiba-tiba diubah. Masuk ke bagian kedua, aturan baru FTSE Russell. Waktunya meningkatkan standar. Biar kita semua ada di halaman yang sama, kita harus paham dulu nih satu istilah krusial yang jadi biang keroknya. High shareholding concentration, atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Ibaratnya gini, porsi saham yang super masif dari sebuah perusahaan itu cuma dipegang sama sekelompok kecil investor aja. Terus kenapa global pada nggak suka? Soalnya ini bikin transparansi pasar jadi buram dan ngebatasin ruang gerak pasar. Metrik spesifik inilah yang jadi alasan utama kenapa pasar kita dapat tekanan hebat di penyesuaian kali ini. Dan ini kelihatan jelas banget dari langkah FTSE Russell. Bareng sama Bursa Efek Indonesia, OJK, dan KSEI, mereka netapin 4 area fokus yang super ketat. Pertama, wajib ada pengungkapan data kalau ada konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Kedua, kudu buka-bukaan data pemegang saham yang punya porsi di atas 1%. Ketiga, wajib ada laporan klasifikasi investor. Dan yang keempat nih yang gak kalah penting, syarat minimum free float alias saham beredar di publik itu wajib 15%. Intinya, standar transparansi global sekarang udah bener-bener dinaikin kelasnya. Nah, FTSE Russell juga udah mengonfirmasi pembaruan aturan mereka untuk bulan Juni 2026. Tahapannya mulai dari pembaruan standar patokan kelas industri, disusul sama penyesuaian free float kuartalan. Dan catat ini ya, penyesuaiannya bakal dilakuin tanpa adanya standar buffer, jadi dampaknya bakal kerasa langsung di market. Terakhir, ada perubahan klasifikasi market cap yang diakibatkan sama aksi korporasi. Aturan main yang ketat ini udah siap jalan loh. Lanjut ke bagian ketiga, evaluasi MSCI. Siapa yang terdepak dalam fase eksekusi ini? Disinilah kita lihat realita pahit dari tinjauan indeks bulan Mei 2026. Kalian tebak, ada berapa saham Indonesia yang berhasil ditambahin ke Global Standard Indeksnya MSCI? No. Yap, nggak ada satupun. Malahan, MSCI nendang 6 saham raksasa kita. AMNN, Brand, TPI, DSSA, dan Cuan itu resmi dikeluarin sepenuhnya dari Global Standard Index. Sementara itu, AMRT juga ikut dikeluarin dari standar global, tapi dia diturunin kelasnya buat masuk ke MSCI Small Cap Index. Ini benar-benar eksekusi yang nunjukin betapa mereka nggak kompromi sama standar baru. Bagian keempat, nasib saham kapitalisasi kecil. Gimana efek riaknya? Ternyata, guncangan struktural ini nggak cuma berhenti di saham-saham raksasa aja. Gelombangnya nyapu sampai ke lapis pasar di bawahnya. Ada 13 saham kita yang terpaksa dihapus dari MSCI Small Cap Index. Daftarnya pasti kalian familiar. Mulai dari ANTM, AALI, Bank, BSDE, terus ada juga DSNG, SIDO, ME, MIKA, belum lagi MSHIN, TKIM, APIK, SSMS, dan TAPG. Ini jadi bukti nyata kalau seluruh sektor dievaluasi ulang tanpa pandang bulu berdasarkan kriteria transparansi dan likuiditas yang baru. Tapi, wait, biar kita bisa lihat ini dari kacamata yang lebih objektif, mari kita tarik mundur ke perspektif global. Kalau kita perhatiin rebalancing MSCI secara keseluruhan di bulan Mei 2026 ini, trennya emang lagi pengetatan tajam. Bayangin aja, di seluruh dunia cuma ada 49 saham yang ditambahkan jadi konstituen baru, sementara yang ditendang keluar ada sampai 101 saham. Jadi, goncangan di pasar lokal kita ini sebenarnya adalah bagian langsung dari tren perombakan besar-besaran, di mana standar investasi global emang lagi dinaikin secara masif.
Oke, masuk ke bagian kelima, jadwal penting untuk investor. Tolong tandai kalender kalian buat yang ini. Nah, yang bikin tanggal-tanggal ini benar-benar krusial untuk portofolio kalian adalah di momen inilah uang institusional raksasa bakal dipaksa buat bergerak. Perhatiin baik-baik. Perubahan dari MSCI ini mulai berlaku efektif pas penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2026 dan resmi diimplementasikan di market tanggal 1 Juni 2026. Artinya, para manajer dana global bakal eksekusi jual beli berdasarkan tanggal tersebut. Dan perjalanan kita belum kelar, karena pengumuman review MSCI berikutnya udah dijadwalin di 12 Agustus 2026, dengan penerapan perubahannya di 1 September 2026. Kalian wajib banget waspada di sekitar tanggal-tanggal ini. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup untuk sesi bedah materi kita hari ini. Apakah portofolio kalian udah siap ngadepin perubahan fundamental ini? Dengan dinaikannya standar transparansi, soal kepemilikan saham, sampai syarat free float oleh raksasa indeks kayak FTSE dan MSCI, aturan main udah jelas berubah total. Ini bukan cuma sentimen sesaat loh, ini murni perubahan struktural. Jadi, coba cek dan evaluasi lagi strategi investasi kalian, dan pastikan kalian bisa beradaptasi. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan mendalam ini, dan saya harap insight ini ngebantu kalian bernavigasi di market yang lagi super dinamis.